Halo teman-teman, namaku Hendras dan hari ini kita akan belajar perulangan pada pemrograman Java. Setelah pembahasan selesai, kita akan langsung coba praktek. Jadi teman-teman siapkan NetBeans-nya. Bagi teman-teman yang belum install NetBeans, bisa install dulu. Bagi yang mau lihat tutorial instalasinya, bisa lihat di videoku sebelumnya tentang instalasi NetBeans. Oke, jadi apa itu perulangan? Perulangan adalah code yang digunakan untuk menjalankan code lain secara berulang-ulang sampai syarat tertentu terpenuhi. Umumnya ada tiga, ya, yaitu for, while, dan do while. Di sini ada tiga contoh, ya, for, while, dan do while. Aku akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah for. Nah, di dalam for ini ada tiga bagian penting, ya, yang dipisah dengan titik koma. Teman-teman bisa lihat. Bagian pertama ini adalah inisialisasi, teman-teman. Jadi awal nilai perulangannya adalah 1, ya. Kemudian bagian 2 adalah jumlah maksimum perulangan, ya, atau batas maksimum, yaitu 10. Kemudian bagian 3 adalah penjumlahan nilai I di setiap perulangan, teman-teman. Jadi biar I-nya ini enggak 1 terus, biar nambah setiap perulangan. Nah, bagian 3 ini digunakan untuk menambahkan jumlah atau nilai I, ya, teman-teman. Kemudian cara bacanya adalah seperti ini, teman-teman. Ketika I sama dengan 1 sampai I kurang dari sama dengan 10, maka dia akan menjalankan code yang ada di bawah, teman-teman, yaitu sistem out println code. Ya, dia akan menjalankan ini sampai kapan? Sampai nilai I-nya ini lebih dari 10, teman-teman. Ya, karena ini ditambahkan terus-menerus, ya, setiap perulangan. Jadi ketika si I-nya ini 11, maka dia nggak akan menjalankan code yang ini lagi, teman-teman. Oke. Kemudian yang kedua ada while, ya. Jadi di while ini di dalam kurung, ya. Ketika kondisi di dalam kurung ini terpenuhi, ya, maka dia akan menjalankan code yang ada di dalam kurung kurawal. Ya, di sini ada dua, ya. Yang pertama sistem out println code, kemudian I sama dengan I plus 1, ya. Jadi dari I ini sama dengan 1, kemudian dia dicek, ya, apakah I kurang dari sama dengan 10? Benar. Ya, ketika benar, maka code yang di bawahnya akan dijalankan. Ya, sistem out print code. Kemudian code yang di bawahnya ini maksudnya apa, ya? Jadi maksudnya adalah I ini, nilai I yang sekarang akan dijumlah dengan 1, teman-teman, ya. Jadi misalnya ini I1, ya, kemudian dia masuk ke sini, ya, kemudian dia masuk ke sini juga. Ini akan jadi 2, kan, ya. Setelah dia jadi 2, dia akan dicek kembali apakah 2 kurang dari sama dengan 10? Ya, 2 masih kurang dari sama dengan 10, kan. Jadi dia akan menjalankan code yang ada di dalam kurung berawal lagi, ya. Terus kemudian akan dijumlah lagi sehingga sekarang nilai I adalah 3, ya. 3 dari mana? 3 dari 2 tambah 1, kan. Kemudian dia akan dicek lagi apakah 3 kurang dari sama dengan 10? Ya. Maka akan dijalankan lagi, ya. Begitu seterusnya sampai kondisi ini tidak terpenuhi, teman-teman. Ketika kondisinya tidak terpenuhi, sebagai contoh I-nya sekarang sudah 11, maka dia tidak akan menjalankan code yang ada di dalam ini lagi. Nah, yang ketiga ada do while. Do while ini mirip dengan while, ya. Bedanya adalah kalau while dia dilakukan pengecekan di awal, ya. Kalau do while dia dilakukan pengecekan di akhir, teman-teman.
Dampaknya apa? Dampaknya adalah, misalkan, I-nya aku ganti 12 teman-teman. Oke, I-nya aku ganti 12. Ketika dia masuk ke line code yang ini, atau pengecekan yang di dalam kurung ini, ketika nilainya 12, kondisinya tidak terpenuhi teman-teman. Sehingga code yang ada di dalam kurung kurawal ini nggak akan dipanggil sama sekali. Berbeda halnya dengan do while, ketika I-nya ini 12, ya, dia tidak dilakukan pengecekan terlebih dahulu teman-teman. Sehingga code yang ada di dalam ini, ya, akan dijalankan terlebih dahulu, baru dicek. Oke, sekarang kita langsung coba praktek ya teman-teman. Kita buka NetBeans-nya seperti biasa. Setelah itu kita bikin project baru. Next. Namanya misalnya Java Iteration. Oke, di sini aku akan jelasin mulai dari for, while, dan do while ya teman-teman. Untuk yang pertama kita akan bahas for, ya. Contoh yang pertama misalnya kita ingin menampilkan sebuah kalimat, ya misalnya I love you, sebanyak 10 kali, ya. Jadi yang kita lakukan adalah for, kemudian kita masukkan inisialisasinya berapa, 1 gitu ya, kemudian batasnya berapa, 10 ya, kemudian jangan lupa tambahkan nilai I-nya. I love you. Oke, kita tambahkan lagi 1 plain ln supaya ada ruang di bawah ya teman-teman, supaya lebih rapi. Setelah itu kita coba run ya. Nah, oke, muncul ya teman-teman. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Nah, mungkin ada teman-teman yang tanya ya, apakah variabel di dalam for ini harus I? Ya, apakah bisa diganti dengan nama lain? Jawabannya bisa teman-teman. Tapi memang secara umum ya, bagi kita programmer, kita biasanya menggunakan huruf I atau X ya teman-teman. Jadi huruf-huruf yang singkat itu nggak masalah. Oke teman-teman, di sini aku udah bikinkan satu buah contoh kasus ya, di mana teman-teman nantinya diminta untuk membuat sebuah aplikasi atau program ya. Nah, programnya seperti apa? Jadi, nanti program ini itu bisa menerima 2 inputan ya, teman-teman. Pertama adalah sebuah kalimat ya. Ini terserah. Kemudian inputan yang kedua adalah angka, teman-teman, ya. Jadi setelah user memasukkan kalimat dan angka tersebut, aplikasi akan menampilkan ya kalimat dari user tersebut sejumlah angka yang dimasukkan. Oke. Misalnya ya, contoh. Aku menginputkan namaku gitu ya, Hendras ya. Kemudian angkanya ya 10 misalnya. Jumlahnya 10 gitu ya. Setelah aku enter, dia harus menampilkan Hendras sebanyak 10 teman-teman. Oke. Nah, mungkin teman-teman bisa pause dulu ya videonya dan teman-teman coba kerjakan sendiri ya. Nanti setelah itu kita akan bahas codingannya bareng-bareng. Oke. Oke, sekarang kita coba coding ya teman-teman. Kemudian nanti kita bahas ya. Yang pertama kita
tuliskan perintah inputan ya teman-teman. Di sini ada dua. Yang pertama itu kalimat ya, jadi masukkan kalimat. Kemudian yang kedua, masukkan jumlah kalimat yang ingin ditampilkan misalnya ya. Oke. Setelah itu jangan lupa kita import scannernya. Scanner. Kita buat variabel scannernya supaya bisa di-scan inputan usernya. Oke. Setelah itu kita buat variabel ya, menampung kalimat dan jumlahnya. Sentence scan next line. Oke. Kemudian yang jumlah ini kita bisa pakai integer ya teman-teman, integer number. Misalnya kita scan next integer ya. Kemudian sistem ya, ini untuk garis baru teman-teman. Kemudian kita for integer i sama dengan 1, kemudian i nya sama dengan number teman-teman. Oke. Setelah itu barulah kita print kalimatnya. Oke. Nah, biar rapi kita tambahkan satu lagi print ln sini teman. Oke. Sekarang kita coba tes ya teman-teman, kita run ya. Nah, di sini udah muncul ya perintah memasukkan kalimat. Misalnya kita tulis menabung pangkal kaya gitu ya. Oke. Kemudian jumlah kalimat yang ingin ditampilkan misalnya 7 gitu ya. Enter. Nah, muncul ya teman-teman. Oke, jadi yang perlu diperhatikan ya buat teman-teman di sini adalah numbernya ya teman-teman. Jadi maksimumnya ya itu adalah angka sesuai masukan user ya teman-teman. Jadi yang kita ganti di sini adalah di bagian tengahnya ya teman-teman. Kemudian barulah di bawahnya kita print sesuai dengan kalimat yang dimasukkan oleh user. Oke, sekarang kita akan mulai membahas materi tentang while ya teman-teman. Tapi sebelum kita mulai, mungkin teman-teman punya pertanyaan ya. Sebenarnya kapan sih kita menggunakan for? Ya, kapan kita menggunakan while atau menggunakan do while? Karena penggunaannya secara sekilas ini mirip-mirip ya. Oke teman-teman, jadi penggunaan for ini digunakan apabila jumlah perulangannya itu sudah jelas teman-teman. Sebagai contoh, misalnya teman-teman ingin membuat program di mana program ini akan menampilkan kalimat ya sebanyak 10 atau 20 ya atau 30 kali gitu ya misalnya. Jadi kalau perulangannya sudah jelas, kita bisa menggunakan for teman-teman. Oke. Nah,
Sedangkan apabila perulangannya ini nggak jelas ya, atau nggak menentu, kita bisa menggunakan while atau do while, teman-teman. Nah, gimana lengkapnya? Mari kita bahas bersama-sama. Oke, di sini kita akan membuat sebuah program ya, di mana program ini akan menerima input berupa password, teman-teman. Oke, input berupa password. Nah, password ini akan dicek, teman-teman. Ketika passwordnya salah, ya, ketika passwordnya salah, dia akan meminta lagi, teman-teman. Ya, memintanya sampai berapa kali itu nggak terhingga, teman-teman. Jadi dia akan terus meminta sampai password yang dimasukkan benar. Oke, ketika passwordnya benar, korek gitu ya, dia akan berhenti meminta. Oke, sekarang kita coba hapus dulu ya. Kemudian kita bikin perintah inputan ya, masukkan password Anda. Oke, kemudian kita coba scan ya. Sorry, ini harusnya kita bikin variabel baru lagi ya buat inputan password. Ini kita kosongkan dulu, kemudian ini input password, kemudian scan, next, line. Oke. Nah, karena kita akan mengulangi pertanyaan ini selama passwordnya salah, ya, kita akan masukkan ke dalam while, teman-teman. Caranya bagaimana? Kita bikin while, ya. Kemudian kondisinya ya, yaitu selama inputnya salah, jadi input password dot equals, misalnya kita masukkan password yang benar itu correct password gitu ya, correct password, ini ya. Nah, karena kita pengennya kondisinya adalah ketika passwordnya salah, ya, maka kita perlu menambahkan tanda seru, teman-teman. Nah, seperti ini. Ya. Jadi selama passwordnya salah, ya, dia akan terus meminta password, teman-teman. Oke. Kita tambahin lagi di paling bawah. Finish gitu ya, teman-teman. Jadi kalau passwordnya benar, ya, passwordnya benar, dia akan menjalankan code finish ini ya, teman-teman. Ini salah ini, ya, oke. Sekarang kita coba run ya, teman-teman. Nah, oke. Kita coba masukkan password gitu ya. Misalnya password 123, ya. Kita enter. Nah, dia masih minta ya, teman-teman. Kita coba lagi, misalnya kita masukkan password ABC, kita enter lagi. Nah, dia tetap minta ya, teman-teman. Jadi program ini akan terus meminta, ya, meminta password
sampai kita memasukkan password yang benar ya teman-teman. Jadi kita memasukkan password yang benar, itu ini ya, correct password ya. Sekarang kita coba masukkan correct password ya teman-teman. Correct password. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Jadi ketika kita memasukkan correct password, dia langsung finish teman-teman. Nah, dari sini kita bisa tahu ya, kalau while ini lebih cocok digunakan ketika kondisinya perulangannya ini nggak jelas ya teman-teman. Maksudnya dia akan terus dijalankan sampai kondisi tertentu itu tercapai teman-teman. Ya, seperti ini. Oke teman-teman, jadi di sini aku udah buatkan quiz baru ya teman-teman, di mana teman-teman ini diminta untuk membuat aplikasi ya atau program dengan nama Warungku ya. Jadi aplikasi ini adalah aplikasi pemesanan makanan, di mana menunya ini ada sate ya, kemudian ada es teh dan ada nasi goreng. Oke, jadi yang teman-teman harus kerjakan adalah aplikasi ini akan meminta user untuk menginputkan makanan ya. Dan apabila makanan atau minuman itu nggak ada di dalam daftar menu, ya, aplikasi ini akan terus menanyakan pesanan teman-teman. Sampai user ini menuliskan pesanan yang ada di dalam menu teman-teman. Ya, ketika user ini memesan sesuai dengan daftar menu yang ada, aplikasi ini akan menampilkan bahwa pesanan user akan segera diproses. Seperti itu ya. Oh ya, dan satu lagi, teman-teman bisa bikin dengan menggunakan do while ya teman-teman. Oke, teman-teman bisa pause videonya dan bisa dikerjakan. Setelah itu kita akan bahas bareng-bareng. Oke. Oke, sekarang kita coba bikin dan kita bahas bareng-bareng ya teman-teman. Jadi yang pertama adalah kita buat dulu beberapa variabel untuk menampung data makanan dan minuman ya. Ada sate, misalnya kita bikin menu 1 sama dengan sate. Oke, kemudian menu yang kedua ada es teh ya. Kemudian menu yang ketiga ada nasi goreng. Oke, setelah itu kita buat perintah ya untuk memasukkan pesanan. Nah, masukkan pesanan Anda. Masukkan pesanan Anda. Oke. Kemudian kita jangan lupa buat scannernya. Scanner ya. Setelah itu kita buat misalnya request gitu ya. Request. Sini request. Next line. Oke. Kemudian kita masukkan dalam dual ya teman-teman. Do while. Oke.
Nah, kondisinya ini ada 3 ya teman-teman. Ya, bisa sate, bisa es teh, bisa nasi goreng. Selain itu, dia dianggap salah ya, dan harus memasukkan pesanan baru ya. Jadi karena ada 3, kita tulis pertama while tidak sama dengan menu ya, dan sorry ini harusnya equal ya, request equal menu 1. Oke, kemudian kondisi yang kedua, kopian saya menu 2, kemudian yang ketiga menu 3 ini titik koma. Nah, jadi ketika pesanannya nggak sesuai ya, nggak sesuai menu 1, nggak sesuai menu 2, nggak sesuai menu 3 ya, dia akan dimintai untuk memasukkan pesanan lain gitu ya. Tapi apabila dia memasukkan pesanan yang sesuai ya, kita proses pesanannya teman-teman. Jadi misalnya terima kasih, pesanan plus request akan segera kami proses misalnya ya. Oke. Jangan lupa namanya ya teman-teman. Sini warungku. Kemudian ini kita copy teman-teman. Kemudian kita tulis di sini juga. Oke, sekarang kita coba jalankan ya teman-teman. Oke, jadi masukkan pesanan Anda gitu ya. Sekarang kita coba soto gitu ya. Jadi item yang nggak tersedia di menu ya. Ya, dia masih minta ya. Kemudian kita coba lagi burger gitu ya. Dia masih minta. Kemudian satu lagi kita misalnya soda gembira gitu ya. Nah, dia tetap minta ya. Sekarang kita coba dengan misalnya nasi goreng gitu ya, nasi goreng. Nah, ketika inputan yang diberikan ini benar ya, ini akan langsung diproses teman-teman. Terima kasih, pesanan nasi goreng akan segera kami proses. Sekarang kita coba dengan yang sate ya. Sate, enter. Nah, ya, dia akan diproses juga. Sekarang yang terakhir kita coba pakai es teh ya teman-teman. Kita pesan es teh ya. Es teh. Nah, terima kasih, pesanan diproses. Nah, oke. Jadi mungkin itu dulu ya teman-teman materi hari ini.
Semoga bermanfaat, dan apabila ada salah kata, aku minta maaf. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Oke, bye-bye.